Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, yaitu subtema 1, pembelajaran 2. Tentang benda tunggal dan campuran. Pembahasan yang pertama adalah 1. Muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kita bahas unsur-unsur iklan. Apa saja unsur-unsur iklan? 1. Nama produk. 2. Gambar yang menarik. 3. Kalimat iklan. 4. Keunggulan produk. 5. Harga produk. 6. Nomor telepon. Dan yang ketujuh adalah alamat pengiklan. Nah, ini adalah 7 unsur iklan. Unsur-unsur iklan yang lengkap ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut. Nah, kita amati gambar ini. Gambar ini adalah sebuah iklan. Kalian bisa mengamati. Apakah gambar ini memiliki unsur-unsur iklan? Kita amati baik-baik ya. Apakah gambar ini memiliki unsur-unsur iklan? Jawabannya, iklan tersebut tidak memenuhi semua unsur-unsur iklan, hanya memenuhi 4 unsur saja, yaitu nama produk, gambar produk, kalimat iklan, dan keunggulan produk. Lanjut, kita membahas tentang muatan IPA, yaitu membedakan zat tunggal dan campuran. Kalian telah mempelajari tentang iklan dan unsur-unsurnya. Kalian juga telah mengetahui benda yang termasuk zat tunggal atau campuran. Sekarang kita akan berlatih membedakan zat tunggal dan campuran dengan bahan-bahan berikut. Nah, ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati ya. Nah, tadi bahasa Indonesia sudah kita bahas. Kita akan membahas IPA sekarang. Disimak ya langkah-langkahnya ya. Langkah kerja yang ke-1, siapkan 5 macam benda seperti kapur tulis, air garam, gula pasir, minuman kopi tumbuk, dan kawat tembaga. Yang kedua, amati zat penyusun kelima benda tersebut. Yang ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Yang sebelah kiri ini adalah nama tabel dan yang sebelah kanan adalah zat penyusun. Yang nomor 1, air. Air itu zat penyusunnya senyawa air. Yang nomor 2, kapur tulis. Kapur tulis zat penyusunnya senyawa kapur. Yang ketiga, air garam. Zat penyusunnya terdiri dari senyawa air dan senyawa garam. Keempat, gula pasir. Zat penyusunnya senyawa gula pasir. Kelima, minuman kopi tumbuk. Zat penyusunnya senyawa air, senyawa gula, dan kopi atau bubuk kopi. Dan yang keenam adalah kawat tembaga. Zat penyusunnya yaitu unsur tembaga saja. Nah, ini dari ke-6 benda ini kalian bisa membedakan ya, bisa mengetahui bahwa ini termasuk zat tunggal atau zat campuran. Ya, contohnya ini nomor 1 dan 2, nomor 1 air, nomor 2 kapur tulis. Dua-duanya ini hanya memiliki satu zat penyusun. Air yaitu zat senyawa air,
kapur tulis, penyusunnya senyawa kapur. Sedangkan yang ketiga, air garam, ini zat penyusunnya antara senyawa air dan senyawa garam. Jadi ini merupakan zat campuran ya, campur antara air dan garam. Dan yang keempat yaitu gula pasir. Ini hanya mempunyai zat penyusun senyawa gula pasir. Makanya ini disebut zat tunggal. Dan yang kelima, minuman kopi tumbuk. Nah, ini zat penyusunnya ada senyawa air, senyawa gula, dan bubuk kopi. Nah, ini ada 3 zat penyusun. Minuman kopi ini termasuk zat campuran. Ya, ini campur-campur kan, ada senyawa air, senyawa gula, dan bubuk kopi. Nah, ini yang dinamakan zat campuran. Kemudian yang keenam, kawat tembaga. Zat penyusunnya unsur tembaga saja. Jadi kawat tembaga ini hanya mempunyai satu unsur zat penyusun. Jadi termasuk zat tunggal. Nah, jelas kan ini antara zat tunggal dan zat campuran. Dan zat campuran itu nanti ada 2 jenis. Kita lihat berikutnya. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan dan mengisi tabel, maka buatlah kesimpulan dengan meneruskan kalimat berikut. 1. Zat tunggal adalah. Yang kedua, contoh zat tunggal yaitu. Yang ketiga, zat campuran adalah. Yang keempat, contoh zat campuran yaitu. Dan yang kelima, yang membedakan antara zat tunggal dengan zat campuran adalah. Nah, kita lihat. Jawabannya adalah nomor 1, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Yang kedua, air, garam, gula, dan emas. Yang ketiga, zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Yang keempat, ini yang A, campuran homogen, yaitu air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Kemudian yang B, campuran heterogen, yaitu campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Jadi yang A ini campuran homogen, yang B ini campuran heterogen. Jadi ada 2 jenis campuran ya, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Dan yang kelima yang membedakan adalah zat penyusunnya. Nah, berikut adalah manfaat air bagi manusia. Air dan manfaatnya. Air merupakan contoh zat tunggal. Kamu bisa meminum air putih. Air putih tidak bernoda sedikit pun, serta tidak ada warnanya. Begitu jernihnya, sehingga kamu bisa berkaca dan melihat wajahmu sendiri di air. Air yang murni dari air yang terdiri atas satu jenis materi saja sebagai penyusunnya. Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tidak hanya untuk minum, namun berbagai aktivitas manusia banyak memerlukan air. Air untuk membersihkan badan dari kotoran, air untuk mencuci baju yang kotor, air untuk memasak, air untuk menyiram tanah supaya subur tanamannya, dan masih banyak lagi kegunaan air. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang bahasa Indonesia atau muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Cukup jelas bukan?